Hai anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat saja atau bagaimana nih? Nah, Ibu harap semuanya sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan tema yang baru nih. Ada yang tahu? Oke, mari kita mulai ya. Tema pelajaran hari ini adalah seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, anak-anak, dari tema ini diharapkan anak-anak bisa mencapai beberapa tujuan ini ya. Yang pertama, melalui mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan alasan mengenai tokoh idola yang dikagumi. Nah, di sini disebutkan dan dijelaskan dengan baik ya. Yang kedua, melalui menyimak cerita, peserta didik dapat menyebutkan gelar-gelar yang diberikan orang kepada Yesus dan menjelaskan alasannya Yesus diberikan gelar tersebut dengan tepat. Yang ketiga, melalui menyimak video ini berasal dari ini ya sumbernya, Injil Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. Peserta didik dapat menceritakan kembali kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani dan dapat menjelaskan cara menaati perintah Allah dengan tepat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, pada hari ini kami ingin semakin mengenal-Mu, karena sabda dan tindakan-Mu sungguh patut kami teladani. Ajarilah kami untuk menjadi seperti-Mu yang selalu menjalankan kehendak Bapa melalui kata-kata, tindakan, dan seluruh hidup-Mu. Dengan demikian, kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, saatnya kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu tentang tokoh-tokoh yang diidolakan. Nah, ada yang tahu ini siapa? Namanya adalah Lyodra Ginting. Dia memiliki suara yang khas dan sangat indah. Kedua, Bunda Teresa dari Kalkuta. Beliau ini sangat rendah hati loh. Ia melayani orang miskin, sakit, bahkan tertindas. Yang ketiga adalah Raden Ajeng Kartini atau biasa yang kita sebut dengan R.A. Kartini. Beliau ini merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan loh. Nah, kalimat habis gelap terbitlah terang adalah surat-suratnya yang sudah dibukukan. Setiap orang umumnya mengagumi tokoh idolanya secara utuh ya. Seperti 3 contoh yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ada gambar 1, Lyodra Ginting, yang kedua Bunda Teresa dari Kalkuta, dan yang ketiga ada Raden Ajeng Kartini. Artinya, rasa kagum tersebut meliputi semua segi yang ada pada tokoh idolanya. Mulai dari penampilan fisiknya, atau mungkin suaranya, gayanya, sikap, dan seluruh pribadinya. Selanjutnya, kita juga perlu loh mengenal gelar-gelarnya Tuhan Yesus nih. Yesus juga diberi berbagai gelar loh oleh banyak orang. Misalnya, ada Mesias, ada anak domba Allah, ada anak Daud, dan sebagainya. Ibu jelaskan satu-satu ya. Yesus diberi gelar Mesias. Karena perbuatan dan kata-kata Yesus dialami sebagai yang membebaskan orang dari berbagai hal. Contohnya itu seperti Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta, sehingga orang buta tersebut dapat melihat. Lalu ada juga Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh, sehingga orang lumpuh itu pun bisa berjalan. Yang kedua, Yesus diberi gelar anak domba Allah.
Bangsa Israel selamat dari tulah anak sulung meninggal dan penindasan di Mesir, karena mengorbankan anak domba dan mengoleskan darahnya pada jenang pintu. Seperti anak domba, Yesus mengorbankan diri di salib. Darahnya mengalir ketika ditombak oleh para serdadu. Pengorbanan Yesus itu dimaknai sebagai pengampunan dosa yang akhirnya menyelamatkan manusia. Yang ketiga, gelar anak Daud. Nah, di sini Allah berjanji pada Daud bahwa dari keturunannya akan lahir Sang Mesias, keturunan Daud yang dipercaya sebagai Mesias. Sebagaimana diwartakan malaikat Gabriel kepada Maria dan dialami banyak orang ialah Yesus. Maka Yesus diberi gelar anak Daud. Mengenal bahwa pribadi Yesus merupakan perwujudan kehadiran kerajaan Allah. Yuk simak video berikut ini. Video ini bersumber dari Injil Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. Pada saat itu, pergilah Yesus bersama murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanannya ke Taman Getsemani, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, "Dalam beberapa jam lagi, engkau semua akan meninggalkan aku. Tetapi aku akan bangkit setelah kematianku dan datang menjumpaimu kembali." Lalu Petrus membantah Tuhan Yesus. Katanya, "Bahkan jika semuanya lari, aku tidak akan meninggalkanmu, Tuhan." Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, Tuhan." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk ikut besertanya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lalu Yesus maju sedikit dari mereka, berlutut, dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, Bapa." Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya, dan ternyata murid-muridnya sedang tertidur. Lalu Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kemudian Tuhan Yesus kembali menemui murid-muridnya, dan ternyata mereka tertidur kembali. Mungkin mereka sudah sangat mengantuk. Lalu Yesus membiarkan mereka di situ, lalu kembali untuk pergi berdoa, dan Yesus berdoa untuk ketiga kalinya dengan doa yang sama. Yesus berdoa sendirian dan murid-muridnya tetap tertidur. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya dan membangunkan mereka. Katanya, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
Dan benarlah apa yang dikatakan Yesus. Yesus ditangkap malam itu di Taman Getsemani. Dan semua murid Yesus pergi meninggalkannya dan melarikan diri. Demikianlah kisah Alkitab. Oke, dari video yang telah kita tonton tadi, ada beberapa pertanyaan nih. 1. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Kedua, apa isi doa Yesus? 3. Mengapa Yesus berdoa seperti itu? 4. Apa yang kemudian terjadi pada Yesus? 5. Apa arti doa Yesus dan penyalibannya bagi kehadiran kerajaan Allah? Mari kita bahas satu-satu ya. Nah, Yesus di Taman Getsemani, ia sedang berdoa. Ia ditemani oleh para muridnya. Namun, para muridnya tidak mampu berjaga bersama Tuhan Yesus. Pada akhirnya, mereka tertidur. Yesus mengatakan seperti mau mati rasanya. Dan ia berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Doa ini menunjukkan bahwa diri Yesus, seluruh pribadinya, mau melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya. Yesus tahu kalau dari pewartaannya, banyak orang yang tidak suka. Mereka akan membunuh Yesus. Pembunuhan itu akan dilakukan dengan keji, yakni dengan cara disalib. Karena Yesus berdoa kepada Bapanya, kalau bisa jangan sampai memanggung hukuman salib. Namun bukan kehendak Yesus yang terjadi, melainkan kehendak Allah lah yang terjadi. Doa Yesus itu terlaksana ketika Yesus mati di salib. Kematian Yesus merupakan bentuk ketaatan Yesus pada kehendak Allah. Situasi di mana kehendak Allah terjadi, itulah yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Situasi di mana perintah Allah dilaksanakan, itulah kerajaan Allah. Maka ketika Yesus menaati kerajaan Allah itu pun hadir. Baiklah anak-anak, setelah kita menyimak apa yang telah kita pelajari, akhirnya kita tiba pada sebuah kesimpulan. Nah, seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Setiap orang umumnya mengagumi tokoh idolanya secara utuh, baik dari penampilan fisiknya, suaranya, gayanya, sikap, dan seluruh pribadinya. Yesus juga diberi berbagai gelar oleh banyak orang, misalnya Mesias, anak domba Allah, dan anak Daud. Kematian Yesus merupakan bentuk ketaatan Yesus pada kehendak Allah. Situasi di mana kehendak Allah terjadi, itulah yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Situasi di mana perintah Allah dilaksanakan, itulah kerajaan Allah. Maka ketika Yesus menaati kehendak Allah, kerajaan Allah hadir. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar bersama nih tentang idola-idola yang kita kagumi, tentang gelar-gelar Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Sekarang, Ibu ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya silakan dikerjakan di rumah dengan baik ya. Baiklah, dengan demikian pelajaran hari ini sudah selesai anak-anak ya. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna bagi kita semua. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, terima kasih untuk hari ini. Bantulah kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik,
dan dapat menjadi contoh yang baik pula untuk banyak orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Selamat pagi.